persennya tadi itu adalah 2%. 2% ini artinya karena ini adalah persen berat per volume, persen berat per volume, ini artinya 2 gram dalam 100 ml larutan. Tapi di soal diketahui volume akhirnya itu, volume larutannya itu adalah 50 mili. Berarti berapa gram massa yang ini yang ditanya. Maka tinggal lihat saja, ini 100 ke 50 itu dibagi 2. Berarti ini harus dibagi 2 juga, maka 2 bagi 2 adalah 1 gram. Ini cara pertama. Kalau yang cara kedua, tinggal bikin persen berat per volume, itu kan sama dengan massa dari zat terlarutnya dalam gram dibagi volume larutan. Ingat kembali, larutan itu kan zat terlarut ditambah dengan pelarutnya. Volume larutannya itu 50 dalam mililiter, mililiter dikali 100%. Nah, ini sama dengan massa zat terlarutnya, ini yang dicari, maka kita pindahkan ini sebagai X ya. Jadi ini sama dengan ini kali ini kali ini. Massa zat terlarut sama dengan persennya dikali dengan volume larutan dikali 100%. Persennya ini tadi 2%. Dikali volume larutannya itu 50 mili. Bagi 100%. Maka sama dengan ini di sini 2 bagi 2, 1. Maka dapatnya 1 gram. Seperti itu. Bisa sampai sini? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ini kita bikin yang baru. Ada lagi yang lain mungkin? Yang sudah? Saya, Ibu. Ya. Saya, Ibu, sudah. Bisa nomor berapa? Nomor 3. Soal nomor 3. Konsentrasi larutan dalam persen berat per berat jika 50 gram NaOH dilarutkan dalam 150 mili air. Oke, silakan Isan. Diketahui berat terlarut 50 gram NaOH, volume 150 mili, massa jenis 1 gram per mili. Ditanya persen berat per berat. Rumusnya berat terlarut per berat total kali 100. Oke. Sama dengan 50 gram NaOH per 150 gram air plus 50 gram NaOH kali 100. Sama dengan 50 plus 200 kali 100. Sama dengan 1/4 kali 100 sama dengan 100/4. Hasilnya 25%. Yang lain bisa?
Sorry, ini yang saya share soal ya. Yang pertama tadi nomor 3 ini ya. Tentukan konsentrasi larutan dalam persen berat per berat. Jadi yang ditanya persen larutannya, ditanya persen berat per berat. Lalu yang diketahuinya itu adalah 50 gram NaOH, massa saat larutnya 50 gram, volume pelarutnya 150. NaOH, massanya NaOH 50 gram. Volume air, volume airnya itu tadi 150. 150 mililiter. Yang ditanya persen berat per berat. Artinya yang ini kita sudah dapat massa dari zat terlarut, yang ininya belum, massa dari pelarutnya. Maka cari dulu berapa massa pelarutnya. Tadi sudah diketahui di soal, berat jenisnya airnya itu sama dengan 1 gram per mililiter ya. Jadi massanya itu sama dengan, ini volumenya 150, sorry. 150 dikali dengan massa jenisnya 1 gram per mililiter. Dapatnya ini mililiter, dengan mililiternya habis. Jadi 150, sorry. 150 gram untuk massa dari air. Persennya itu kan rumusnya persen berat per berat itu sama dengan massa dari zat terlarut dibagi massa larutan. Larutan berarti campuran antara zat terlarut dengan yang pelarutnya dikali 100. Ini sama dengan massa zat terlarutnya itu 50. Massa larutannya ini 150 ditambah 50. Kenapa? Karena kan larutan itu campuran antara zat terlarut dengan pelarutnya. Berarti 50 ditambah dengan 150. Gram dikali 100%. Ini sama dengan 50 per, ini gram dengan gramnya habis ya. 50 per 200 kali 100%. Ini nolnya 2 habis, sisa 50 bagi 2, 25%. Bisa? Yang lain bisa? Bisa, Ibu. Ibu, Ya, minta maaf Ibu, untuk Kak Sri bisa minta tolong terima di Zoom Ibu, karena dia ada terkeluar dari Zoom Ibu. oh, sorry suaranya kecil. Apa kenapa? Bisa minta tolong untuk terima Kak Sri di dalam Zoom Ibu, karena dia terkeluar karena jaringan Ibu. Oh, sudah. Terima kasih Ibu.
Oke, ada yang mau bertanya mungkin? Sudah jelas ini? Jelas, Ibu. Ada lagi yang lain? Jelas, Ibu. Ada lagi yang lain? Aku sini ya. Ya, Ibu. Ada yang lain mungkin? Yang mau coba lagi nomor berapa yang sudah? Ibu Jian. Siapa? Sorry, nggak kelihatan. Jian Jen. Molina, Ibu, nomor 4. Jen nomor 4. Kita lihat soalnya, silakan Jen. Soalnya, tentukan konsentrasi larutan dalam persen berat per volume. Jika 10 gram NaCl dilarutkan dalam air hingga volume 150 ml. Yang diketahui yaitu berat dengan 10 gram NaCl sebagai zat terlarut. Dan yang kedua volume sama dengan 150 ml air sebagai zat pelarut. Yang ditanya konsentrasinya dalam persentase. Jawab, rumus yang digunakan yaitu rumus persen berat per volume, sama dengan berat zat terlarut per volume pelarut dikali 100%. Setelah itu tinggal dimasukkan angka berat yaitu 10 per volume 150 dikali 100%. 10 dibagi 150 hasilnya 0,06 dikali 100 hasilnya 6%, Ibu. Terima kasih. Oke, yang lain gimana? Bisa? Jelas itu? Ya sama, kurang lebih dengan yang tadi nomor berapa itu ya, punyanya Ihsan. Tapi kalau Ihsan itu tadi kan dia berat per berat ya, dan Ihsan punya itu beratnya air, sedangkan kalau punyanya Jen ini volume larutan. Berarti tinggal dibagi saja, 10 gram dibagi 150 mili dikali 100%. Gitu. Ada yang kurang mengerti mungkin? Atau sudah jelas biar kita langkahi saja? Gimana? Sudah jelas atau kurang? Atau mau dibahas? Sudah? Sudah jelas. Halo. Mau dibahas, Ibu. Dibahas, Ibu. Oke. Nah. Baik, tadi sebentar ya saya baca soalnya. Konsentrasi yang ditanya diketahui 10 gram NaCl, volume larutan 150. Ditanya persen berat per volume ya. Oke, persen berat per volume. Masa NaCl-nya 10 gram. Masanya NaCl, sorry, 10 gram. Volume larutannya itu 150 mili. Jadi tinggal masukkan saja rumusnya, persen berat per volume itu sama dengan, persennya itu sama dengan massa dari zat terlarut dibagi volume dari larutannya, massanya itu dalam gram, volumenya itu dalam mililiter dikali 100%. Tinggal masukkan 10 dibagi 150, dikali 100 ya. Berapa ini? Ini habis 100 bagi 15, 6,67 ya. Berarti ya.
0,67%. Sorry, persennya jangan lupa di sini. Kalau tadi punyanya Irfan itu volumenya dia kan berat per berat, tapi yang ininya itu baru berat pelarutnya yang 150, berarti kita tambahkan dengan yang saat larut. Kalau yang ini sudah diketahui 150 mili larutan. Lihat dari kalimatnya, kalau nomor 3 itu dilarutkan dengan 150 mili air. Artinya yang volume airnya saja yang 150, volume pelarutnya. Sedangkan nomor 4 dilarutkan dalam air hingga volume 150, artinya volume larutannya yang 150 gitu. Jadi harus pintar menganalisis ini soalnya volumenya yang mana, volume pelarutnya saja atau volume larutannya gitu. Saya. Gimana, sudah? Sudah jelas ini? Sorry. Iya, Ibu, sudah, Ibu. Terus ya. Next, ada lagi mungkin yang lain? Hai, Ibu. Siapa? Nelsi. Ya, Ibu. Nelsi punya nomor berapa, Nelsi? Nomor 14, Ibu. Berapa, 14? Ya. Nelsi. Apa Nelsi? Sorry ya, saya share dulu. Kita lihat soalnya. Ya, Ibu. Oke, Nelsi punya yang ini. Hitung massa Mg SO4 yang diperlukan untuk membuat 250 mili larutan Mg, 100 ppm. Oh, pembuatan ini ppm. Baik, ya. Oke. Diketahui volume larutan 250 ml, bawakan ke liter menjadi 2,5 dengan ppm 100 dan ditanya massa saat terlarut atau Mg. Jawaban ppm sama dengan rumus ppm sama dengan massa saat terlarut per liter. Mg sama dengan massa saat terlarut sama dengan ppm kali volume larutan. Massa terlarut sama dengan 100 ppm kali 2,5 liter sama dengan 250 Mg, Ibu. Oke. Dapatnya berapa? 250 Mg, Ibu. Mg ini apa? Miligram maksudnya? Ibu. Massa saat terlarut, Ibu. Oke, yang ini maksudnya Mg ini magnesiumnya atau miligramnya yang kamu maksud itu? Iya, Ibu. Oh, oke. Tidak tulis AR dengan enter ya. Sebentar. Baik, yang pertama dari soal nomor 14 itu hitunglah massa Mg, ditanyanya massa massa dari massa dari Mg. Mg di sini magnesium ya, bukan miligram. Hitunglah massa Mg SO4. Sorry nggak kalau belum di share ya. Iya, Ibu. Massa dari Mg SO4. Bentar. Ditanya. Diperlukan untuk membuat 250 mili larutan. 250 mili MgPP-nya 100. Sorry. 50. Lalu ppm-nya
Yang ppm-nya ini adalah miliknya MG, bukan MG SO4. Berarti ppm MG itu sama dengan 100 ppm. Sorry, ini volume 250. Jadi ppm, ingat rumusnya. Sorry, ppm sama dengan massa. Artinya miligramnya per volume larutan dalam liter. Tapi ini sebenarnya rumusnya. Kalau yang diketahuinya unsur satuan begini, baru yang ditanya adalah dalam senyawa seperti ini, berarti kita tambah kalikan AR dari yang diketahuinya Mg per MR dari yang senyawanya ini MgSO4. Yang ditanya adalah miligram dari MgSO4, maka masanya ini ya, miligramnya itu sama dengan ppm dikali volume larutan dikali ini pindah ke sebelah, berarti MR-nya yang di atas. MR per AR-nya. MR dari MgSO4 per AR dari Mg. Karena yang diketahui ini adalah massa dari volumenya ini 250, massa dari MgSO4 itu yang ditanya. Seperti itu. Maka ini sama dengan ppm-nya itu tadi 100, dikali volumenya itu 250, kita jadikan dulu ke liter. Berarti 0,25. Liter dikali ini ppm itu miligram per liter ya kalau satuannya. MR dari MgSO4 sebentar. MgSO4 itu AR-nya Mg 24, SO4-nya itu berarti 120. Coba silakan hitung kembali MR dari MgSO4. Bagi AR-nya itu, AR-nya Mg kan 24, sama dengan berapa nih? Ini nolnya dengan di sini hilang, berarti setelah 25 kali 120 bagi 24 ya. Ini 2, yang ini hilang. Setelah 10, 2,5 kali 100. Berarti 250 ya. Cocok? 2,5 dikali 100. Ya. 150 dibagi 2. Ini sama dengan 125, satuannya adalah miligram. Ini kan liter, dengan liternya habis, sisa miligram. Berarti 125 miligram atau sama dengan 0,125 gram. Bisa?
Kalau seandainya ini tidak yang diketahui langsung bukan Mg-nya saja ppm Mg, tapi ppm dari Mg SO4, kita tidak perlu yang ini, HR per MR-nya ini. Langsung saja miligram per volume. Jadi miligramnya sama dengan tinggal ppm-nya dikali volume. Tapi karena ini yang diketahui ppm dari Mg saja, sedangkan yang ditanya adalah massa dari Mg SO4, yang ini kan unsurnya 1, yang ini senyawanya sudah Mg SO4, maka dikali AR per MR-nya. Seperti itu. Bisa yang lain? Gimana ini, jelas? Jelas, Ibu. Ya, Bu. Oke, kalau sudah kita ada lagi nih yang lain yang sudah? Saya, Ibu. Sorry, nggak kelihatan siapa itu ya. Sri. Sri Toda. Sri nomor berapa, Sri? 5, Ibu. 5, oke. Itu massa saat larut yang diperlukan untuk membuat 200 ml BaCl2 1 molar. Yang ditanya massa saat larut yang diketahui volumenya BaCl2 dengan konsentrasinya. Oke, ini molaritas. Silakan, Sri. Diketahui ini V sama dengan 200 mili diubah ke liter sama dengan 0,2 liter. Terus M-nya 1 M, MR-nya MR dari BaCl2 208 gram per mol, Ibu. Yang ditanya massa, jadi pakai rumus W M sama dengan W per MR kali V. 1 M W per 208 gram kali 0,2 liter. B sama dengan 1 kali 41,6 gram sama dengan 41,6 gram. Kita lihat dulu ya. Mana ini? Oh, belum ada. Bentar. Ini nomor 5. Itu massa saat larut, ditanya massanya. Massanya berapa? Aduh, sorry. Kelihatan ini? Kelihatan itu. Oh, sorry. Massanya berapa? Lalu yang diketahui volumenya BaCl2 200 ml 1 molar. Volume BaCl2 itu 200 ml. Molaritasnya 1 M. Benar ya? 200 ml dan 1 M. ARBA 137. ARCL-nya itu 35,5. MR-nya berapa itu? 70 tambah 137, 208. Sudah jelas ya untuk mencari MR? Tidak perlu saya ulangkan? AR dari BA ditambah ARCL dikali 2. Karena BA-nya hanya 1 berarti dikali 1, CL-nya ada 2 berarti dikali 2. Ini 208 tadi ya. Berapa mol? Yang ditanya molaritas, maka molaritas, massa itu ya.
Kan molaritas itu sama dengan berat zat terlarut dikali volume larutan dikali MR. Ini langsung bisa begini kalau yang ini kita jadikan dalam liter. Kalau dalam liter berapa ini? 0,2 liter. Kalau tidak, berarti ini nanti dikali 1000 per volumenya dalam liter. Ngerti? Ya. Sama dengan masanya. Ini yang ditanya sama dengan M, molaritasnya, dikali, ini volume larutannya itu dikali dengan MR. Dapatnya molaritasnya itu 1 dikali volumenya 0,2 liter dikali MR-nya itu 208. Ini satuannya mol per liter ya. Molar itu sama dengan mol per liter. Jadi yang ini liter dengan liter yang ini habis, mol dengan mol ini habis. Kita dapat berapa ini? 208 kali 0,2. 1,6. 6 gram. Sama ya. Gimana yang lain bisa? Mungkin nggak ada yang masuk. Yang lain bisa? Sudah jelas? Bisa, Ibu. Ada lagi yang lain mungkin yang mau dibahas? Yang sudah? Masih ada setengah jam lagi. Aduh, baru 5 soal. Ayo, yang sudah? Nomor 1, 2 belum ya? Siapa nomor 2 sih? Oh, yang nomor 2 ini diketahui larutan aseton 150 mili. Konsentrasinya 2%. Hitung volume zat terlarut. Yang 150 mili itu adalah volume dari larutan. Berarti yang ditanya itu yang di atasnya kan persen volume per volume. Berarti volume zat terlarutnya itu yang ditanya. Sudah ada yang kerjakan? Ada? Oke, nomor 2 itu. Hitunglah volume zat terlarut yang diperlukan untuk membuat 150 mili larutan aseton 2% volume per volume. Artinya volume larutannya itu volume larutan aseton 150 mili. Terus konsentrasinya itu 2% volume per volume. 2% volume per volume ini yang ditanya volume zat terlarutnya. Jadi ini kan sama dengan persennya itu volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Yang ini yang ditanya, ini sudah diketahui, ini konsentrasinya diketahui, maka kita cari volume zat terlarut itu sama dengan, ini pindah ke sebelah, jadi persennya ini konsentrasinya 2%,
dikali volume larutannya ini 150 dikali dibagi 100 ini ya. Karena ini 100 pindah ke sebelah jadi bagi. Jadi 100%. Persen dengan persennya habis. Ini nolnya sisa 1. Di sini 15 kali 2, 30. Bagi 10 berarti 3 mili. Cocok ya? Oke, 3 mili. Jadi asetonnya itu 3 mili ditambahkan sampai volumenya itu 150, maka itu konsentrasinya 2% larutan aseton. Bisa? Bisa, Ibu. Ada mungkin yang belum ngerti? Yang belum jelas? Hapus ini ya. Ada lagi yang lain? Yang sudah? Saya Ibu, Ya, siapa itu? Sorry. Mona Ibu. Oh, Mona. Mona nomor berapa, Mona? Nomor 12 Ibu. 12. Lihat soalnya, Mona. Tentang ppm juga. Hitunglah massa asam sulfat yang diperlukan untuk membuat 100 mili larutan asam sulfat 100 ppm. Oke. Diketahui volume larutan asam sulfat 100 mili dibawa ke liter jadi 0,1 liter. MR dari asam sulfat 98 gram per mol. ppm-nya 100 ppm. Jadi dicari ppm sama dengan berat zat terlarut per berat larutan dikali AR dari H2 per... Oh, Mona? Apa ppm-nya sama dengan? ppm-nya 100. Iya, sama rumusnya tadi apa? ppm sama dengan berat zat terlarut per volume larutan. Oke. Dikali dengan AR dari H2 per MR dari H2SO4. Oh, tidak perlu pakai AR dan MR karena yang kita ketahui di sini sudah mana tadi itu massa asam sulfat dan yang ppm-nya juga dalam asam sulfat. Kalau tadi punyanya siapa itu yang nomor 14 sih? Nancy, itu ppm-nya itu dalam miligram, punyanya MG, MG-nya punya itu 100 ppm, sedangkan yang kita cari massa MgSO4. Berarti kamu punya langsung saja, tanpa kali AR per MR. Jadi tidak perlu pakai MR lagi, Kak Ibu? Miligram zat terlarut, ppm itu kan sama dengan miligram per liter. Itu kalau yang kali AR per MR-nya itu karena tadi nomor 14 yang diketahui konsentrasinya itu adalah 100 ppm-nya Mg, magnesium. Sedangkan yang ditanyanya adalah massanya MgSO4. Makanya harus perbandingan massanya itu AR-nya dibagi dengan MR. Sedangkan kalau yang ini sama-sama konsentrasi dan juga massanya yang ditanya itu sudah miliknya asam sulfat sendiri. Jadi tinggal balikan, bagi. Berarti hasilnya
Jadi 10 juta gram. lihat satuannya. Lihat satuannya. Oh, satuannya. Sorry ya, saya share ini. Apa tadi yang diketahui? Nomor 12. Volume larutan asam sulfat itu 100 mili. Volume larutan 100 mili. ppm-nya H2SO4 itu 100 ppm juga. Maka apa tadi rumusnya? ppm sama dengan apa Berat zat terlarut per volume larutan dikali 10 pangkat 6. terlarutnya ini dalam miligram ya. Per volume larutan dalam liter. Berarti ini kita jadikan ke liter. 0,1 liter. Maka ini yang ditanya, ini diketahui, ini sudah diketahui, tinggal kali. Jadi W masa dalam miligramnya itu ppm. ppm itu kan satuannya miligram, sorry, per liter. Jadi ini 100 miligram per liter dikali volumenya ini 0,1 liter, dengan liternya habis, ini 100 kan 0,1 berarti 10 miligram. Ini kalau dalam miligram, kita jadikan ke gram, karena biasa penimbangan itu dalam gram untuk neraca. Berarti berapa nih dibagi 1000? 0,01 ya. 0,01 gram. Nomor 12 ya. Sudah, yang lain gimana? Sudah, Ibu. Saya hapus ya. Ada lagi mungkin yang sudah? Ada yang sudah? Tadi nomor 1 sudah, 2 sudah, 3, 4, 5, nomor 6. Tentukan konsentrasi molaritas larutan jika 10 gram NaCl dilarutkan dengan air hingga volume 150 mili. Kalau dari soal hingga volume 150, artinya ini volume larutannya ini sudah 150. Volume larutan diketahui, massa diketahui, tinggal dicari molaritas. Rumusnya molaritas apa? Molaritas sama dengan mol per volume. Siapa itu ya? Oh, Cecilia. Saya, Ibu. Ya, Ibu. Iya, nomor 6. Lihat ya. Diketahui berat NaCl sama dengan 10 gram, volume NaCl sama dengan 150 ml, dibawa ke liter sama dengan 0,15 liter.
MrNaCl sama dengan ArNa ditambah ArCl sama dengan 23 ditambah 35,5 sama dengan 58,5. Ditanya konsentrasi molaritas. Pertama dicari terlebih dahulu mol. Mol sama dengan gram per mr sama dengan 10 per 58,5 sama dengan 0,17 mol. Yang kedua, konsentrasi molaritas. Molaritas sama dengan mol per volume. Sama dengan 0,17 per 0,15 sama dengan 1,138 mol molaritas. Apa hasil akhirnya? 1,178 molar. 1,138 molar. 138, kita lihat. Nomor 6, tentukan konsentrasi molaritas larutan. Ditanya molaritasnya jika 10 gram NaCl, massa zat terlarutnya. Ini ditanya massa zat terlarutnya. Massa dari apa ini tadi? NaCl 10 gram. Lalu dilarutkan dengan air hingga volume 150, berarti volume larutannya 150. Tanya molaritas, maka molaritas itu sama dengan tadi katanya mol terlarut. Oh, sorry. Zat terlarut dibagi volume larutan. Ini ya. Dimana mol itu kan sama dengan masanya zat terlarut per mr-nya zat terlarut. Ini dapatnya berapa tadi molnya? 0,17 mol. 10 gram dibagi mr-nya NaCl itu 58,5 ya. Per mol. Gramnya dengan gram habis. 10 bagi 58,5. 0,17 mol. Jadi 0,17 mol dibagi volume larutan, ini jadikan ke liter, 0,15 liter. Jadi 0,15 sama dengan 0,17 dibagi 0,15, 1,13. Oh, sorry. 1,13 molar. Bisa yang lain? Bisa, Ibu. Hapus ya. Oke, ada lagi mungkin? Itu tadi nomor 7 belum ya? Siapa nomor 7 itu? Sorry. Hitunglah konsentrasi molaritas dari larutan asam sulfat. 98%. Ini konsentrasinya 98% berat per berat.
Jika diketahui kerapatan larutan, berat jenisnya 1,8 gram per mililiter. Yang ditanya adalah molaritas. Berarti pakai rumus yang kedua, yang molaritas untuk yang cairan. Apa rumusnya? Siapa nomor 7 sudah? Tadi itu mana ini? Nomor 7. Larutan asam sulfat persennya itu 98% berat per berat. 98 per, semakin kacau. 98% berat per berat, lalu massa jenisnya 1,8 miligram per liter. Nya itu 1,8 gram per mili. Nomor 7 ya, 98% diketahui kerapatan materi. Oke, 1,8 gram per mililiter. Hitung konsentrasinya, molaritasnya. Molaritas yang ditanya. Jadi M sama dengan, pakai rumus yang cepatnya, kalau untuk cairan persen dikali berat jenisnya dikali 1000 supaya ubah itu dalam liter bagi mr. Oh, ini H2SO4 ya. Nomor 7 asam sulfat, oke. H2SO4. Ininya diketahui, ini untuk ubah liter, ini MR-nya bisa dicari. MR dari H2SO4 berapa? 98, Ibu. 8, Ibu. Ada yang masih bingung carinya? ARH 1 dikali 2, karena di sini ada 2. ARS 32 dikali sin 1. ARO 16 kali 4. Semuanya berarti 98. Ini tinggal masukkan, ini 98. Ingat per 100. Jangan lupa dikali nya itu 1,8 gram per gram per mililiter. Ini 1000. Ini supaya ubah yang mililiter, satuannya itu mililiter per liter. Jadi yang di sini habis. Oh, sorry, masih ada dibagi MR di bawah. MR-nya tadi ini H2SO4 98 gram per mol. Ini yang liter habis, ini gram dengan ini habis, sisanya mol per liter. Ini 100 dengan ini, berarti 10 kali 18, 1,18, 18. Satuan terakhirnya mol per liter atau molar. Jadi sama dengan 18 molar. Bisa? Bisa, Ibu. Ini tadi nomor 7 ya. Yang berikutnya nomor 8. Ada yang sudah?
Saya, Ibu. Yera. Diketahui persen kadar 98%, massa jenisnya 1,8 gram per mili, V2-nya 50 ml, M2-nya 5 molar. Yang ditanya itu V1. Rumus yang digunakan adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Karena di sini M1-nya belum diketahui, maka kita cari dahulu M1-nya dengan rumus. Bukan M ya, tapi konsentrasi. Konsentrasinya dalam sini dalam persen, berarti persen 1 V1, persen 2 V2. Gitu. Oke, lanjut. Kita cari dengan rumus persen kadar dikali dengan 10 dikali massa jenis dibagi dengan MR. Persen kadarnya 98% dikali 10 dikali dengan massa jenis 1,8 gram per mili dibagi dengan 98 gram per mol. Hasilnya adalah 18 molar. Jadi M1-nya adalah 18 molar. Berikutnya kita mencari volume dengan rumus pengenceran. M1 kali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1 18 molar dikali dengan V1 sama dengan M2 5 molar dikali dengan V2 50 mili. Jadi didapat V1 sama dengan 13,888 dan seterusnya dibulatkan menjadi 13,89 mili. Dapatnya berapa? 13,89 mili. Itu volumenya apa? Volume apa? Volume akhir atau volume awal? Volume awal. V1. Lalu yang volume air yang ditambahkan. Kan ada dua pertanyaannya. Volume asam sulfatnya dengan volume air yang ditambahkan. Artinya dari tadi yang sudah ditambahkan, berapa pengencerannya? Dari volume totalnya itu kurangi volume yang ditambahkan, airnya itu berapa? Gitu. Kan volume totalnya mana nih 50. Berarti 50 kurang yang 13 yang kamu dapat itu adalah volume air. Kita lihat ya, sorry. Ada yang masuk. Oke, ini tadi lanjutannya ternyata lanjutan untuk soal nomor 8. Jadi kalau dia 98%, ternyata ini kan sama dengan 18 molar yang tadi sudah disebut oleh Yera. Cara-caranya bisa seperti ini. Sudah ya? Jelas? Jelas, Ibu. Nomor 8 punya lanjutan itu sebentar, mana tadi itu? Tentukan volume asam sulfat pekat 98% dengan kerapatan larutan 1,8 gram per mililiter yang diperlukan untuk membuat 50 mili larutan asam sulfat, berarti volume 2 50 mili. Mili, mana ini? Konsentrasinya 5 molar. Lalu yang kedua, tentukan volume air yang ditambahkan. Ini yang keduanya itu 5 molar ya? Iya, Ibu. 5 molar. Yang ditanya itu V1 dengan V air yang ditambahkan. Artinya apa? Ini tadi kan kita sudah tahu konsentrasi yang pertama, M1-nya itu didapat 18 molar dari yang ini ya. Kan 98%, massa jenisnya 1,8. Berarti kalau kita cari molarnya dapatnya 18 molar. Maka M1-nya 18 molar,
V1-nya itu ditanya. V1 M1 sama dengan V2 M2. Oops, sorry. Maka V1-nya itu sama dengan V2-nya itu 50 mili dikali 5 molar. Ini 50. Ini 5 molar. Aduh, sorry. Dibagi M1-nya 18 molar. Ini molar dengan molar habis. 250 bagi 18. 13,9 mililiter. Artinya dari konsentrasi ini, yang ini, asam sulfat ini, kita ambil 13,9, masukkan ke dalam labu yang ukurannya 50 mili. Gitu. Dari yang ini, kita ambil dia 13,9, masukkan ke dalam labu ukuran yang 50 mili ini. Sebanyak 13,9 masuk ke dalam. Kalau sudah, ini kan sudah diketahui volume satunya ini, sudah diambil. Yang kedua ditanya adalah volume air, berarti berapa air ditambahkan ini. Jadi volume air kan 50, tinggal kurangi saja. 50 kurang 13,9, seperti itu. Berarti berapa itu? 36,1. Ya, 36,1 mili. Karena kita membuat sampai volumenya 50. Bisa? Yang lain? Bisa, Ibu. Saya hapus ya. Nomor 8 sudah. 9. Siapa? Aduh, sisa 3 menit. Masih banyak ya. 9, 10, 11, 12. Belum. 12 sudah. 9, 10, 11, 13. 4 soal lagi. Ayo, siapa? Nomor 9. Banyak 150. Oh, sabar, bentar. Sorry. Ini setelah ini ada kuliahnya? Ada kuliahnya jam berapa lagi nih? Jam 1, Ibu. Jam 1, Ibu. Jam 1, Ibu. Oke, 4 soal ini kita cepat dulu ya. Oke. Nomor berapa tadi itu? 9. Sebanyak 150 mili larutan HCl 2%. 150 mili HCl. Konsentrasinya 2%. Diencerkan dengan air hingga volume larutan menjadi 250 mili. Berarti volume 2-nya 250 mili. Mana itu? Tentukan konsentrasi setelah pengenceran. Artinya ini dia cuma tanya konsentrasi setelah pengenceran, bisa kita pakai persennya. Jadi ini persen 1. Dan ditanya persen kedua berapa. Ini volume 1. Maka tinggal ini rumus pengenceran. P1 persen 1
sama dengan P2 persen 2. Yang ditanya adalah persen 2. Berarti, persen 2 itu sama dengan ini P1 persen 1. Persen 1 dibagi udah P1. P2. Sama dengan P1-nya itu 150. Persennya itu 2 bagi volume 2-nya itu 250 mililiter ya. Jadi mililiternya habis. Kita tulis lagi. Ini dapatnya apa nih? 15 kali 2 itu 30 bagi 25. 1,2%. Jadi konsentrasi akhirnya itu adalah 1,2%. Bisa sampai sini? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya. Nomor berikutnya 10 sudah belum? Ada yang sudah nomor 10? Kita bahas bersama nomor 10. Itu massa saat yang diperlukan untuk membuat 100 mili larutan BaCl2 2 normal. Mana ini? Ditanya massa saat. Massanya yang ditanya, yang diketahui, mana itu nomor 10, volumenya 100 mili. BaCl2 2 normal. Ini itu 2. Arti normalitas itu sama dengan rumusnya apa? Kalau yang gampangnya kan molaritas dikali valensinya saja. Sorry. Jadi tinggal cari dulu molaritasnya berapa, tinggal dikali dengan valensinya. Nah ini. Atau yang cara kedua, bisa menggunakan BE. Aduh, sorry. Kita cari dulu MR dari BaCl2, MR-nya itu 208 kali ya. Lalu valensi ini 2, BaCl itu 2, ini 2, maka ini tinggal di berat ekuivalen dari BaCl2 sama dengan MR-nya bagi valensi
berapa ini? 208 bagi 2, 104 ya. Gram per ekivalen. Sehingga masanya itu sama dengan normalitas dikali berat ekivalen dikali dengan volume dalam liter. Sama dengan berapa normalitasnya itu 2 ekivalen per liter dikali 104 gram per ekivalen dikali volumenya ini dalam 0,1 liter. Sorry. 0,1 liter sama dengan ini, lihat di sini habis dapat berapa itu? 208 kali 0,1 2,8 berarti 20,8 gram. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Next, berapa itu? 11 ya. Dengan 13. Ada yang sudah kerja? 11-nya kita lihat dulu. Hitunglah normalitas dari larutan asam sulfat 98% jika kerapatan larutan 1,8. Sorry. Sembilan 98% ini persennya. Kerapatan larutannya itu 1,8. Lalu gram per mililiter hitung normalitas. Artinya normalitas. Oh, ini senyawa apa? Asam sulfat, H2SO4. H2SO4. Normalitas kan kita cari dulu berapa molaritasnya. Ini itu normalitas dari larutan asam sulfat 98% berat per berat jika kerapatan larutan 1,8 gram per mililiter. Berarti berat per beratnya kan 98%. Berat jenisnya 1,8, berarti MR-nya sudah tahu ya, 98 ya. Semua bisa? ARH dikali 2, ARS kali 1, ARO kali 4, 98, apa ini gram per mol? M-nya itu lalu valensinya dari H2SO4, ingat yang dilihat adalah asamnya, karena di sini hanya ada 2, berarti valensinya, ini bukan volume ya, ini valensi. Valensinya 2, berarti ini kan 2 ekivalen per mol. Maka BE-nya itu sama dengan BE dari H2SO4, MR-nya per valensi,
valensi sama dengan 98 dibagi mana ini 2 sama dengan berapa itu? 45 49 gram per ekivalen. Ini kan gram per mol. Ini ekvi per mol. Ini sorry. Jadi sisa gram per ekivalen. 49 gram per ekivalen, lalu normalitasnya. Ini tadi persen dikali rho dikali 1000 per berat ekivalen. Persennya. Atau rumus yang dulu, tinggal cari molaritasnya menggunakan rumus yang ini, persen rho kali 1000 per mr, baru nanti tinggal kalikan valensi. Sama saja. Jadi ini sama dengan 98 per 100 dikali berapa itu? 1,8 gram per mililiter dikali 1000. 1000 ini untuk menjadikan mililiter ke liter. Jadi apa tadi 49 ya. Gram per ekivalen. Dapatnya berapa tuh? Ini 100 dengan ini habis, ini dengan ini habis, 49 ya. Ini dengan ini berarti sisa 2 di sini. Berapa itu? 2 kali 1,89 dikali 10. 37,8. Cuma 8 normalitas. Ini kan mililiter dengan ini habis. Ini tadi gram per ekivalen. Ini habis, sisa ekivalen per liter. Normalitas satuannya. Ya 1,8 kali 2 ya. Ini ada lagi? Jelas ini? Bisa pakai Jelas. ini atau pakai cari yang molaritasnya dulu, pakai rumus yang itu, tinggal cari normalitasnya dikalikan dengan valensinya saja. Kalau mau cari molaritas dulu. Udah ya? Sorry. Ini. Oke, nomor berapa yang terakhir? 13. 13 sudah. Yang sudah kerjakan nomor 13. Tentukan konsentrasi. Oh, ini ppm juga. Tentukan konsentrasi natrium karbonat Na2CO3 yang dilarutkan hingga volume 100 mili. Oke. Tadi apa itu? Ini konsentrasinya, volumenya 100 mili. Sorry. Konsentrasi Na2CO3. Ini pakai yang ppm ya. Berarti ppm itu kan sama dengan tadi rumus sorry.
Ini kayak ada yang kurang. 13. Tentukan konsentrasi natrium karbonat Na2CO3 yang dilarutkan hingga ini baru volume doang yang diketahui, sorry. Masanya belum ya. Harusnya ada masanya itu Na2CO3 0,2 gram. Pantas ini ada yang kurang. Yang nomor 13 itu ya. Ini tadi, masanya belum ada ternyata. Tentukan konsentrasi natrium karbonat 0,2 gram yang dilarutkan hingga volume 100 mili. Supaya kita tahu massa dengan volumenya. Oke. Jadi masanya tadi berapa itu? 0,2 gram. ppm yang ditanya, volumenya yang diketahui, maka ppm itu kan sama dengan masanya, massa satu larutnya dalam gram, dibagi volume larutannya, ini sama dengan, ini kalau kita jadikan ke gram, berarti 200 mg per volume larutannya, ini jadikan ke liter, 0,1 liter, berarti berapa itu? 2000 ya. ppm. Bisa? Ini kan volumenya 100 mili, massa satnya itu 0,2 gram. Maka yang ditanya ppm itu adalah massa sat dibagi dengan volume larutan. Volume larutannya ini kita jadikan ke liter. Massanya itu dijadikan ke miligram, berarti 200 mg per 0,1, 2000 ppm. Ada yang lagi? Nomor 14 tadi sudah ya? Ya, sudah. Sudah ya semua? Ada yang masih belum mengerti atau mau bertanya mungkin? Bisa semua? Jelas? Jelas, Ibu. Oke, saya hapus yang ini. Aduh, siapa ini baru bergabung lagi? Oke, jadi sudah semua